Nama saya Tambo Christopher Silitonga dengan NIM 120250129 dari Prodi Teknik Lingkungan TPB 47. Terima kasih. Oke, baik, demikian perkenalan singkat saya. Jadi saya di sini sudah membuat 2 program dalam pemenuhan tugas UAS PKS dengan dosen pembimbing saya yaitu Pak Alio Jasipto. Kita langsung saja ke programnya. Yang pertama, untuk program yang pertama ada program yang berjudul Selamat Datang di Program Fisika Menghitung Besar Usaha, di mana di sini saya menggunakan atau saya mendeklarasikan nilai integer dengan output data diri dari mulai nama, NIM, prodi, kelas. Kata sambutan pertamanya seperti selamat datang di program fisika menghitung besar usaha. Kemudian untuk output yang pertama setelah kita run nanti di dalam program C++, yaitu masukkan pilihan 1 untuk memulai perhitungan. Di sini saya membuat satu pilihan supaya untuk mempermudah, tetapi untuk program yang kedua saya membuat 2 pilihan supaya kita dapat membuktikan dari apa yang kita kerjakan. Oke, di sini setelah output masukkan pilihan 1, kemudian akan muncul data dengan jumlah sesuai yang kita masukkan nanti di atas. Contohnya kita memasukkan 2 data, maka yang keluar di bawah adalah data 2. Data 1 dan data 2, maaf. Untuk output dari data itu sendiri, yang pertama jumlah data yang ingin dimasukkan, kemudian kita input berapa jumlah data yang kita inginkan, kemudian outputnya lagi masukkan nilai gaya, input lagi nilai gaya yang ingin kita masukkan, kemudian output masukkan nilai perpindahan, masukkan input lagi nilai perpindahan yang kita inginkan, kemudian setelah kita enter maka akan muncul hasil dari usaha tersebut, berapa jumlahnya. Itu sebagai output atau keluaran terakhir. Kemudian setelah itu program yang kita laksanakan selesai. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja beralih ke program C++-nya. Oke, di sini kita melihat seperti yang sudah kita lihat di flowchart tadi. Di sini saya menggunakan program atau awalan IOStream. Floatnya atau code-nya di sini untuk yang pertama ada data diri, yaitu nama, NIM, prodi, kemudian kelas TPB, yaitu TPB 47. Oke, di sini saya cuma menggunakan using namespace std dan integer min atau integer main. Untuk urutannya setelah data diri itu akan keluar output seperti yang kita lihat di flowchart tadi, masukkan pilihan 1 untuk memulai perhitungan. Karena di sini hanya terdapat 1 pilihan, maka angka yang kita masukkan adalah angka 1. Kemudian setelah itu code masukkan pilihan, kemudian kita input pilihannya yaitu pilihan 1, kemudian menggunakan perintah if dalam mengerjakan perintah yang diberikan. Tanpa berlama-lama langsung saja kita coba runkan untuk membuktikan. Kita langsung tekan saja F11. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi langsung terlihat dari yang pertama data diri. Data diri dari nama, NIM, prodi, kelas. Kemudian selamat datang di program fisika menghitung besar usaha. Kemudian seperti perintah yang tadi kita disuruh memasukkan pilihan. Karena data yang kita buat dalam program ini hanya 1, maka kita masukkan 1,
kita enter, kemudian akan keluar jumlah data yang akan kita masukkan. Kita coba saja buat 2 data. Nah, untuk data yang pertama, kita diminta untuk memasukkan nilai gaya. Kita buat saja 4. Nilai perpindahannya buat saja 5. Nah, ketika kita enter, maka akan keluar hasil dari output besar usaha sama dengan 20. Yang dimana tadi di sini dapat kita lihat untuk rumus dalam mencari usaha yaitu F dikali S. Dengan keterangan di atas tadi, F sama dengan gaya dan S adalah usaha. Maaf, S adalah perpindahan. Oke, kita beralih lagi ke program run-nya. Kemudian kita diminta lagi memasukkan data yang kedua. Kita masukkan saja nilai gayanya, contohnya 6. Nilai perpindahannya 7. Nah, ketika kita mengenter, langsung keluar output dari besar usaha tersebut, yaitu 6 kali 7 sama dengan 42. Oke teman-teman, berarti untuk program yang pertama ini kita anggap berhasil atau sukses. Selanjutnya, untuk program yang kedua, yang pertama kita beralih ke flowchart-nya dulu. Di sini saya mengambil tema mata pelajaran matematika, yaitu menghitung luas bangun datar. Di mana bangun datar yang saya pilih di sini adalah bangun datar layang-layang dan bangun datar trapesium. Oke, di sini seperti program sebelumnya, di sini saya menggunakan, di sini saya mendeklarasikan, nilai integer dan string, atau di mana string ini juga termasuk perulangan, atau dalam programnya itu menggunakan while untuk perulangan. Jadi setelah itu kita langsung memasukkan judul yang di atas, yaitu menghitung luas bangun datar, kemudian diikuti dengan output data diri. Oke, kita lanjutkan. Nanti ketika kita merankan programnya akan keluar keluarannya, yaitu luas bangun datar yang ingin Anda hitung. Jadi di sini nanti ini yang akan kita jalankan. Kemudian di sini luas layang-layang, luas trapesium yang diminta. Jadi di sini saya membuat 2 pilihan, itu nanti yang akan kita pilih, pilihan 1 atau 2, yaitu luas layang-layang atau luas trapesium. Untuk input yang pertama, yaitu berapa banyak luas layang-layang, itu nanti kita akan diminta untuk memasukkan data menggunakan integer array. Untuk input diagonalnya, diagonal layang-layang untuk mengetahui hasil dari luas sebagai output atau keluarannya. Nah, ketika semua sudah siap dan perulangannya juga kita telah siapkan, maka program telah selesai. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung beralih ke program sukses-suksesnya untuk program yang kedua. Oke, di sini kita melihat saya menggunakan include iostream juga seperti program yang pertama tadi, juga include math, di mana saya juga menggunakan using namespace std, di mana di sini menggunakan integer main. Oke, seperti data yang pertama juga tadi, di sini saya juga menggunakan string dalam perulangan. Ada juga code untuk data diri saya. Di sini kita menggunakan perintah do juga untuk melakukan perulangan nanti. Jadi ketika kita memilih perulangan Y nanti di bawah ini, maka yang diulang programnya adalah mulai dari di bawah do, yaitu luas bangun datar yang ingin Anda hitung. Oke, sesuai judulnya tadi, program matematika menghitung luas bangun datar. Di sini saya juga menggunakan code untuk menginput luas bangun datar yang ingin dihitung. Luas layang-layang, luas trapesium, pilihan
yaitu pilihan berapa yang ingin kita kerjakan terlebih dahulu, pilihan 1 atau 2. Kemudian ada juga CHIN, yaitu untuk menginput data yang telah kita masukkan. Oke, di sini kita juga menggunakan perintah if yang bertujuan untuk menghitung apa yang kita minta nanti ketika kita merankan, yaitu untuk mencari luas dari layang-layang dan juga else if untuk menghitung luas trapesium. Di sini, oke, di akhir di sini kita melihat ada kata while, di mana ini bertujuan untuk pengulangan. Jadi ketika kita nanti di akhir mendapat keluaran apakah Anda ingin mengulang program, di sini ada dua pilihan, Y atau T, di mana Y untuk iya dan T untuk tidak. Ketika kita memilih tidak, maka program akan selesai atau berakhir. Tetapi ketika kita memilih Y, maka program akan diulangi di bawah do tadi, seperti yang saya katakan di awal tadi. Oke, sepertinya sudah semua terjelaskan. Kita akan coba untuk membuktikan program ini apakah berjalan atau tidak. Langsung saja untuk merankannya kita tekan F11. Oke, sudah nampak tampilan seperti berikut ini. Di sini sudah ada data diri saya. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, kita akan diminta untuk menginput pilihan mana yang akan kita kerjakan terlebih dahulu, karena saya di sini merancang dua pilihan. Yang pertama luas layang-layang dan luas trapesium. Langsung kita coba saja untuk pilihan pertama, kita enter. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan berapa banyak luas layang-layang yang ingin Anda hitung. Kita coba saja 2 layang-layang, masukkan nilai diagonal A layang-layang. Nah, seperti ini teman-teman. Luas layang-layang pertama adalah 10, luas layang-layang kedua adalah 12. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan perulangan apakah Anda ingin mengulang program. Seperti yang saya katakan tadi, jika kita menjawab Y, maka program akan kembali ke awal dari seperti yang di atas ini. Oke, kita coba lagi untuk melakukan pilihan. Kita coba untuk pilihan 2, yaitu luas trapesium. Kita enter berapa banyak luas trapesium yang ingin Anda hitung. Kita buat saja 2, 3, 2, 5. Nah, ketika kita mengenter, maka output dari luas trapesium akan muncul, yaitu luas trapesium yang pertama sama dengan 45, luas trapesium kedua 12,5. Oke, di sini kita diminta lagi apakah Anda ingin mengulang program. Karena kita sudah membuktikan bahwa Y bisa berjalan, maka kita tutup saja dengan membuat jawabannya T. Ketika kita mengenter, nah akan keluar program penutupan atau program berhasil kita jalankan. Di sini ada outputnya, terima kasih telah menggunakan program saya, semoga membantu. Itu dapat kita lihat di program C++ nya yang paling bawah, menggunakan code juga. Terima kasih telah menggunakan program saya, semoga membantu. Apabila jika ada kata-kata saya juga yang menyinggung perasaan teman-teman semua yang menonton, saya mohon maaf. Baik, demikian saya Tambok Silitonga dari Prodi Teknik Lingkungan, PBB 47, izin undur diri. Terima kasih.